Prime, podcast for curious mind. Makin kesini makin banyak orang terbukti juga dengan bagaimana Sekacil mengadakan lomba lalu orang-orang ikut perlombaan itu dengan menuliskan fiksi tentang kesehatan mental. Selain tentu saja buku-buku self-help ya yang makin banyak sekarang beredar di toko buku ya. Gitu. Jadinya sampai kapanpun buku-buku itu menurut saya tetap relevan untuk selalu kita baca dan jadi pegangan kadang-kadang sahabat kita di masa-masa sulit gitu. Disko, diskusi psikologi. Hai Warriors, selamat datang kembali di podcast Disko, diskusi psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Masih bareng aku, Mutiara Maharini atau Mahari sebagai host Disko sekaligus psikolog klinis dari Personal Growth. Nah, pasti teman-teman Warriors di sini udah pada tahu, udah pada pinter, udah pada paham banget kalau yang namanya kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Sayangnya Warriors masih banyak nih yang belum menganggap demikian. Masih banyak banget perlu sosialisasi untuk ningkatin awareness tentang kesehatan mental. Masih banyak banget diskusi-diskusi, perbincangan-perbincangan yang perlu kita lakuin. Dan bukan cuman lewat omongan gitu ya, bukan cuma lewat diskusi, tapi sebenarnya kita juga perlu loh punya banyak bacaan-bacaan yang bisa memantik kesadaran masyarakat tentang pentingnya merawat kesehatan mental. Nah, sebenarnya cerita pendek itu bisa jadi salah satu mediumnya. Tapi, apakah udah banyak cerita-cerita tentang kesehatan mental yang kita temui? Karena rasanya sejauh ini tuh masih agak jarang ya kalau aku pribadi ya. Dan kalau mencari-cari apakah udah banyak yang nulis tentang ini, itu aku juga belum terlalu banyak menemukan. Dan mungkin di sini ada warriors yang ngerasa aku tuh bukan pengen baca, aku pengennya nulis gitu. Tapi nggak tahu caranya gimana. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini bareng komunitas skala kecil atau Sekacil, yang mana Sekacil ini adalah penerbit dan juga komunitas literasi inklusif yang dinamis, berkomitmen untuk menginspirasi dan menghidupkan dunia literasi Indonesia dengan mengadakan lomba menulis, kelas kecil, di mana mereka berbagi pengetahuan tentang kesehatan mental, serta melakukan kegiatan kolaboratif lintas disiplin. Dengan berbagai program yang seru dan mendalam, Sekacil percaya tiap orang itu memiliki cerita unik yang layak didengar dan dibagikan. Aku ada di sini langsung bersama dengan Mbak Angelina Eni. Mbak Eni, halo. Halo. Mbak Eni ini betul ya username-nya @mbak_you. Mbak Yu gitu ya? Iya. Oke. Agak lain ya. Agak lain ya, lucu banget. Dan Mbak Eni ini adalah founder dari Sekacil ya, Warriors. Mungkin boleh di stok sedikit tuh di Instagram ya kalau mau tahu lebih lanjut. Dan sebenarnya hari ini tertarik banget untuk ngobrol sama Mbak Eni. Pengen ngobrolin tentang komunitas yang Mbak punya. Ini kan komunitas yang tadi udah aku sempat omongin dikit ya, bahwa sering mengadakan pelatihan menulis sampai self-editing dalam kelas-kelas kecilnya. Boleh diceritain nggak ya Mbak, ini kira-kira kayak gimana sih kegiatannya? Dan sejauh ini antusiasnya juga seperti apa sih? Awalnya saya mendirikan komunitas Sekacil ini emang untuk berkomitmen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Wah, Jadi luar biasa. Itu ya memang motonya, tujuannya memang agak besar ya, tapi walaupun komunitasnya skala kecil. Jadi paling nggak sedikit-sedikit lah ya membantu untuk masyarakat aware terhadap ya satu tadi yang seperti kata kakak, yang aware terhadap kesehatan mental kita. Dan juga kegiatan mendasar menjadi cerdas itu apa sih? Kan kita tahu bahwa membaca. Nah, membaca itu adalah salah satu elemen penting untuk menjadi cerdas, seperti itu kira-kira ya. Dan merawat kecerdasan itu dengan apa? Dengan menulis, gitu. Jadi tujuannya seperti itu. Makanya Sekacil selalu mengajak para pembaca untuk menulis yang bagus. Setiap tahunnya mengadakan lomba nulis. Dan makanya Sekacil juga mengadakan pelatihan menulis dengan kelas-kelas kecil, karena memang kita skalanya kecil dan lebih inklusif, sehingga pengajarnya pun lebih gampang, lebih mudah untuk berinteraksi. Kita juga mengundang para penulis yang kompeten, misalkan penulis-penulis yang bukunya udah laris di pasaran, seperti itu. Antusiasmenya sih tinggi ya, makanya kita berusaha untuk rutin mengadakan kelas-kelasnya.
biar lebih dapat menampung banyak seperti itu kira-kira. Wow, keren banget Mbak Eni. Tujuannya besar tapi diawali dari langkah-langkah yang berskala kecil ya Mbak Eni ya. Bener, kalau langkah besar kayaknya sih ya agak berat ya. Tapi ini kecil-kecil cuma kedengarannya sih kayaknya konsisten ya Mbak Eni ya. Iya betul. Kita berusaha untuk konsisten. Aku tuh penasaran sih Mbak. Sebenarnya kan mungkin kalau menulis itu kita bisa menulis tentang apa aja ya Mbak. Tapi kalau di Sekacil ini meletakkan perhatian khusus pada isu-isu kesehatan mental. Boleh tahu kenapa sih Mbak? Nah itu tadi yang bahwa aku rasakan kesadaran masyarakat akan kesehatan mental itu penting banget. Seperti yang kakak tadi bilang pertama kali, nggak cuma kesehatan fisik, tapi kesehatan mental itu juga perlu. Nah awal mulanya adalah Sekacil berdiri itu di tahun 2020 pas pandemi. Nah aku itu diundang oleh seorang sahabat untuk mengadakan konseling online. Karena saat pandemi itu tiba-tiba kita semua merasakan suatu gangguan, entah itu fisik juga berdampak pada gangguan mental ya di sebagian besar orang. Karena kebiasaan kita pun berubah dari berkegiatan di luar, sekarang lebih berkegiatan di rumah saat itu ya. Kemudian pertengkaran banyak terjadi di dalam rumah tangga, juga secara pribadi saya sebagai penulis yang punya latar belakang psikologi, juga ingin mengajak teman-teman untuk menyalurkan emosi melalui menulis. Jadi kami bersama membangun Sekacil. Wow, oke. Jadi untuk menyalurkan emosi ya, mengekspresikan emosi supaya bukan cuman ya jangan sampai dipendam gitu ya, atau mungkin malah menjadi hal yang buruk, tapi justru gimana biar itu bisa jadi suatu karya yang bahkan bukan cuma dinikmati diri sendiri tapi bisa dinikmatin orang lain juga ya Mbak. Betul, juga jadi inspirasi orang lain juga ketika membacanya ya kan. Ini menarik banget Mbak, karena beberapa episode yang lalu di Disko kita juga ngebahas nih tentang journaling sebenarnya. Karena pas pandemi kan journaling lumayan viral lah ya. Semua orang mulai journaling, mulai nulis, mulai lebih berani untuk mengekspresikan emosi mereka. Nah kalau dari Mbak Eni sendiri, sebenarnya manfaat membaca atau menulis cerita soal kesehatan mental ini sendiri itu apa sih Mbak? Kalau menurutku membaca dan menulis itu sama-sama manfaatnya ya. Jadi kalau kita membaca, kita itu seolah mendapatkan teman berbagi. Buku itu bagi saya itu sahabat saya. Jadi ketika kita membaca buku, kita juga terbuka wawasannya tentang bagaimana tokoh atau orang lain atau tema tertentu itu ada permasalahan, lalu bagaimana tokoh dan karakter itu menghadapinya. Itu jadi inspirasi buat kita juga sebagai pembacanya. Nah, kalau dengan menulis, kita memiliki saluran mengeluarkan emosi. Seperti kita tadi journaling misalkan, atau menulis diary, misalkan dulu itu kita sering curhat sama diary seperti itu ya. Cuma kadang-kadang kita menjadikan diri kita sebagai tokoh fiksi. Nah, ini kalau saya bicara tentang menulis fiksi. Seperti yang Sekacil lombain setiap tahun itu menulis fiksi. Jadi kita menjadikan diri kita yang tokoh itu sebagai tokoh fiksi, atau kita berikan tokoh imajinatif yang memiliki permasalahan yang dari kita, lalu kita jadi tahu penyelesaiannya seperti apa. Jadi kita sebagai penulis tentu bisa berperan sebagai Tuhan, atau kadang mengambil posisi sebagai orang yang di luar pagar, maka kita lebih objektif menilai permasalahan yang kita hadapi. Dengan demikian diharapkan kita jadi dengan lebih objektif, kita juga bisa menilai permasalahan kita itu dengan tenang, dengan pikiran yang lebih objektif tentunya ya. Gitu. Oke, ini menarik banget. Jadi membaca buku itu kalau buat Mbak Eni seperti punya sahabat ya, yang mungkin sahabatnya tuh pinter, sahabatnya tuh seru, sahabatnya tuh jago bercerita gitu ya. Dia punya ceritanya sendiri, dan kita sebagai pendengar yang baik nih ketika kita membaca buku. Sedangkan kalau kita menulis, itu kita yang mengekspresikan emosi kita. Dan tadi aku suka banget Mbak Eni kan bilang kalau di sini kan kita fiksi ya nulisnya ya. Jadi emang secara psikologis kita tuh kayak memberikan jarak sebenarnya kepada emosi kita dengan menuliskan karakter-karakter fiksi, sehingga itu jadi lebih mudah tuh untuk kita menuliskan
mungkin masalah-masalah kita yang sulit untuk kita hadapi, tapi karena kita bikin nih si karakter baru, ada ceritanya sendiri, backgroundnya, terus habis itu kita bikinlah dinamikanya, kita bikin seru, itu justru bisa ngebantu kita untuk meleraikan masalah-masalah kita sendiri sebenarnya, tapi seakan-akan lewat karakternya. Ini Benar, bagus banget sih benar. Mbak, bagus banget. Ini secara psikologis mantep banget kayaknya nih. Kalau ada warriors yang mau coba, recommended sih menurutku. Dan so far gimana nih Mbak, kalau Mbak lihat sejauh ini di Indonesia, apakah udah banyak yang menulis ataupun membaca tentang cerita-cerita pendek tentang kesehatan mental? Ya, kalau saya rasa makin ke sini makin banyak ya. Saya sendiri menulis cerita-cerita tentang kesehatan mental itu di tahun 2017. Itu awal mula saya menulis Nocturnal Melancholia, judulnya bukunya, berangkat dari keresahan saya sendiri akan kesehatan mental yang saya alami. Jadi itu seperti curhatan, kalau editor saya bilang, itu orang-orang membaca muntahan kamu ya. Tapi ya seperti tadi yang saya bilang, itu saya rekam dalam karakter-karakter fiksi. Dan saya juga senang makin kesini makin banyak orang terbukti juga dengan bagaimana Sekacil mengadakan lomba, lalu orang-orang ikut perlombaan itu dengan menuliskan fiksi tentang kesehatan mental. Selain tentu saja buku-buku self-help ya yang makin banyak sekarang beredar di toko buku ya. Gitu. Jadinya sampai kapanpun buku-buku itu menurut saya tetap relevan untuk selalu kita baca dan jadi pegangan kadang-kadang sahabat kita di masa-masa sulit gitu. Jadi penting banget ya untuk adanya cerita-cerita atau karya sastra tentang kesehatan mental supaya tadi ada banyak teman-teman yang bisa mengekspresikan apa yang mereka rasakan dan ada banyak teman-teman lain yang seakan-akan punya sahabat ya untuk memperluas perspektif mereka tentang kesehatan mental juga. Aduh, ini tuh aku selalu senang nih kalau dengar banyak usaha-usaha untuk ningkatin awareness tentang kesehatan mental. Karena kita secara langsung dan secara tidak langsung pasti akan berpengaruh ke stigma tentang kesehatan mental di masyarakat. Makasih loh Mbak Eni nih, salah satu pejuangnya berarti ya. Iya, saya juga senang kalau misalkan makin banyak masyarakat yang peduli gitu loh akan kesehatan mental gitu. Benar-benar. Dan salah satunya usahanya adalah dengan menggelar kompetisi menulis cerpen tentang kesehatan mental ya Mbak ya? Iya betul. Nah boleh diceritain dikit gak Mbak? Banyak gak sih yang ikut? Terus sejauh ini cerita-cerita kayak gimana sih Mbak yang terkumpul? Iya, kalau melihat dari antusiasme para penulis di dalam setiap lomba itu kita kan udah menggelar 5 kali lomba sama tahun ini ya. Itu yang cerita-cerita yang masuk kurang lebih 300 sampai 400. Jadi lumayan banyak ya. PR buat kami untuk menyeleksi dan menyaring cerita-cerita itu. Jadi sesuai dengan tema yang diberikan Sekacil tiap tahunnya, otomatis penulis-penulis juga menuliskan ceritanya berdasarkan tema. Nah, kayak misalkan Rubanah itu buku pertama yang diterbitkan Sekacil itu Ruang Bawah Tanah. Jadi itu agak dark. Nah, cerita-cerita di situ juga agak gelap jadinya. Yang masuk pun seperti itu. Nah, ketika yang lomba di tahun kedua itu Nuraga artinya tenggang rasa. Nah, itu cerita-ceritanya lebih light yang masuk. Jadi memang seperti itu. Untuk tahun ketiga dan keempat itu Suwung itu ruang kosong dan kutikula. Nah di kutikula itu lapisan luar manusia ya yang digambarkan sebagai lapisan luar manusia. Itu yang masuk juga temanya ada yang fantasi, plot twistnya beragam gitu. Jadi memang dengan tema ini penulis-penulis juga mengaitkan isu-isu kesehatan mental dengan cerita-cerita yang sesuai dengan tema. Nah untuk tahun ini temanya Senandika, yaitu self-talk, jadi bicara dengan diri sendiri. Sehingga aku juga menantikan banget nih cerpen-cerpen dari para penulis yang ikut lomba ini. Semoga ceritanya nanti beragam. Para warriors juga dipersilakan untuk ikut. Yes. Warriors tuh mungkin yang udah lama gak nulis, kok pengen nulis gitu ya. Dan nulisnya pengen yang berbau-bau curhat diri sendiri ya tentang kesehatan mental diri sendiri. Silahkan nih ya, boleh coba dicek komunitas Sekacil. Nah sebentar warriors, sebelum kita tanya-tanya Mbak Eni lebih lanjut, akan ada break sejenak. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat.
Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Oke, hai Warriors, kembali lagi kita akan mendengarkan Mbak Eni. Kali ini aku mau tanya lagi ke Mbak Eni. Mbak Eni, kira-kira dari 300 sampai 400 cerpen yang dikirimkan, gak kebayang itu bacanya berapa lama ya. Kira-kira ada gak sih satu aja cerita yang mungkin paling berkesan untuk Mbak Eni selama ini? Iya, tentunya ada ya. Ada beberapa sih sebenarnya yang berkesan. Karena aku senang sekali baca cerita-cerita dari teman-teman yang ngirim ke Lomba Sekacil. Itu unik-unik juga gitu. Tapi yang berkesan buatku satu cerita dari Marsha Habib itu yang menang Lomba Suwung. Temanya Suwung, itu judulnya Ketika Toko Tutup. Ketika Toko Tutup. Jadi di sini diceritakan bahwa tokoh cerita ini ingin membeli tujuan hidup gitu. Jadi ceritanya agak surrealis. Ceritanya surrealis. Jadi si tokoh itu ingin membeli tujuan hidup sebelum mudik Lebaran. Jadi apa sih yang kita perlukan saat Lebaran nanti? Yaitu misalkan tujuannya adalah buat masuk surga, seperti itu. Atau misalkan bisa kumpul bersama keluarga, seperti itu. Jadi tujuan-tujuan kecil yang ingin dibeli si tokoh di toko tujuan hidup ini. Jadi tapi setelah dengan perjalanan panjang, dia itu disarankan untuk membeli tujuan-tujuan kecil dulu sebelum tujuan besar yang tadi. Misalkan mau masuk surga itu tujuan besar. Jadi dia disarankan untuk membeli tujuan-tujuan kecil gitu. Nah, tapi ketika selesai dia dengan tujuan-tujuan kecil, jadi ibaratnya si tokoh ini melangkah kecil-kecil dulu gitu sih sarannya ya. Kemudian ketika dia mau membeli tujuan besar yang tadi, mau masuk surga, tiba-tiba tokonya tutup, mudik Lebaran penjualnya, seperti itu. Ada komedinya ya? Iya, jadi surrealis yang kita bisa gambarkan bahwa oh kita juga begitu ya, kita itu harusnya membeli tujuan-tujuan kecil dulu sampai kan awal mulanya adalah si tokoh ini nggak tahu hidup ini buat apa sih gitu. Jadi seperti depresi gitu ya. Ya karena aduh kayaknya udah malas hidup karena aku hidup pun buat apa gitu. Makanya tadi dia disarankan untuk membeli tujuan-tujuan kecil. Tapi problemnya adalah ketika dia sudah menyelesaikan tujuan-tujuan kecil, dia ingin membeli tujuan yang lebih besar, tokonya tutup. Nah, kalau mau tahu kelanjutannya, silakan beli. Nah, itu dia Mbak Eni. Belinya di mana ya Mbak ya? Ini ada di websitenya Sekacil, sekacil.com. Itu ada buku-buku yang Sekacil jual, juga bisa bagi Warriors yang di Jakarta, bisa juga pergi ke Pacar Merah yang ada di Postblok atau ke Blooks. Oke, udah tahu ya Warriors ya mau beli di mana ya. Dan berarti isi dari bukunya ini yang menang ya Mbak ya? Benar. Jadi setiap tahun kita itu memilih 10 cerita terbaik. Jadi udah pasti karena udah lewat kurasi para dewan juri, kurasinya juga pakai kurasi buta, jadi dewan juri nggak tahu itu siapa penulisnya. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan tempat berbagi, sahabat, dan dengan membaca buku-buku dari Sekacil ini. Oke, I see. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan kalau misalnya nanti kita beli bukunya. Teman-teman Warriors boleh langsung check out gitu ya. Dan kalau misalnya penasaran mau lihat yang versi offline-nya juga tadi udah dikabarin sama Mbak Eni ya, bisa beli di mana kalau di Jakarta. Aku juga sebenarnya agak penasaran tentang kelas-kelas kecilnya Mbak Eni. Itu gimana sih Mbak, boleh diceritain nggak? Iya, jadi kalau kelas-kelas kecil kita itu memang menyediakannya untuk tujuan tertentu. Seperti misalkan tadi membuka kelas-kelas kecil untuk menulis atau self-editing. Itu kita mempersiapkan untuk penulis-penulis ikut lomba ini. Dan pernah juga kita membuka kelas untuk audio. Jadi untuk membaca dramatic reading seperti itu ya. Karena kami bekerja sama juga dengan Diva Litera. Diva Litera itu komunitas untuk para netra, sehingga cerita-cerita di Sekacil bisa didengarkan juga oleh teman-teman netra, seperti itu. Jadi ada beberapa kelas sih, selain
menulis, juga membaca dengan dramatic reading gitu. Ini kreatif ya Mbak Eni ya, banyak dan beda-beda gitu jenis-jenisnya. Ini kalau ada teman-teman Warriors yang mau ikutan, gimana caranya Mbak? Dan apakah boleh untuk ikut atau ada kriteria-kriteria tertentu? Nggak ada sih, kita memang terbuka untuk siapa aja. Kami senang sekali jika Warriors mau ikut. Tapi untuk acara terdekatnya, kami ada di festival 100% Manusia nanti di akhir Agustus, dan juga ada di International Book Fair di akhir September. Jadi sekarang ini kelas-kelasnya baru di situ aja gitu. Nanti mungkin kita akan buka kelas lagi, tapi mungkin Warriors bisa pantengin IG-nya Sekacil ya. Gitu. IG-nya Sekacil apa tuh Mbak? Sekacil aja ya, @sekacil. Oke, terakhir banget nih Mbak Eni, boleh mungkin membagikan sedikit pesan untuk Warriors yang tertarik, mungkin pengen nulis, udah lama banget gak nulis, pengen memulai awal karir menulisnya gitu ya, dengan bercerita yang temanya tentang kesehatan mental. Apakah mereka harus ikut kelas dulu atau mereka boleh langsung aja gitu coba meskipun masih amatir atau mungkin masih awam banget gitu? Aku sih mendorong semua orang untuk menulis karena menulis itu katarsis emosi kita. Seperti tadi saya bilang bahwa kita bisa menyalurkan emosi kita melalui menulis. Jadi jangan khawatir kalau kita punya cerita, dan semua orang pasti punya cerita. Itu bisa dituliskan, bisa dibahasakan melalui lisan, melalui tulisan. Nah, sedangkan keterampilan itu beda lagi ya. Kita menulis, kalau keterampilan kita diasah, misalkan kita ikut kelas atau kita rajin menulis, tentu itu makin mahir. Jadi jangan khawatir, walaupun misalkan hari ini kita menulis terus kita pikir itu kurang bagus, tapi terus menulis maka kita lama-lama juga akan bagus. Aku pun tadinya juga dari nol, nggak tiba-tiba hebat bisa menulis gitu. Ini sejalan sih ya Mbak sama nama komunitasnya, skala kecil gitu ya. Mulailah dari yang kecil-kecil dulu aja, nggak ada yang tahu nanti tahu-tahu udah sampai di tujuan lagi. Oke, makasih banget nih ya Mbak Eni sudah sharing dengan Warriors. Semoga Warriors merasakan apa yang aku rasakan, yaitu jadi terinspirasi buat pulang-pulang nih nulis kali ya. Mulai nulis lagi kali ya, kayaknya sudah waktunya. Dan semoga teman-teman Warriors juga bisa beli bukunya, bisa cek Instagramnya, bisa ikutan event-eventnya dan kelas-kelasnya. Karena aku rasa ini akan sangat bermanfaat untuk kesehatan mental kita, maupun mungkin orang-orang terdekat kita ya, bisa kita ajakin juga. Oke, kalau gitu didoakan juga semoga podcast hari ini bisa membantu untuk menghapus stigma di masyarakat, bisa bikin kita lebih peduli sama orang-orang di sekitar, dan tentunya jangan lupa juga untuk menyayangi jiwa kita sendiri. Dengerin terus podcast Disko di kbrprime.id atau platform mendengar podcast lainnya. Aku Mahari, pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak Mbak Eni. Bye-bye semuanya. Disko, diskusi psikologi.